dia kan tanya gini, kakak kenapa mata kakak beda sama manusia asli gitu. Terus Putri jawab, emangnya aku alien manekin gitu. Gak tahu, tapi memang kalau dulu tuh Putri nggak punya teman cuma ada 1-2 orang aja yang maksudnya yang beneran mau temenin. Tragis, siswa difabel di Gunung Kidul dibully di sekolah hingga kelingking patah. RAN, siswa disabilitas di salah satu SMP negeri di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, diduga menjadi korban bullying dan kekerasan dari teman sekolahnya. Akibatnya, siswa kelas 1 SMP itu mengalami patah jari kelingking kiri dan luka pada wajah sehingga harus menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari. Kasus berawal saat korban mendapat ejekan dari pelaku. Akibatnya antara korban dengan pelaku terjadi perkelahian sehingga korban mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut ayah korban, selama ini putranya memang sering menjadi sasaran perundungan teman-teman sekolahnya lantaran fisiknya yang berbeda. Teman-temannya itu saling berejek-ejekan. Anak saya kan cacat dari lahir, katanya cuma satu. Diejek temannya, mungkin anak saya tuh nggak terima atau gimana. Terus terjadi perkelahian gitu ceritanya tuh. Kami mediasi, kedua orang tuanya diundang ke sekolah untuk menjelaskan proses kejadiannya supaya tidak timbul fitnah. Dan aku juga nggak ngerti sih kenapa dan pikiran mereka tuh gimana ya, nggak ngerti harus ngomong apa karena kenapa harus ada pembulian gitu loh. Dan menurut saya itu untuk tahapan apa, karena mungkin kalau dulu kan saat ospek gitu kan. Dan menurut aku ini bakal jadi suatu pelajaran untuk teman-teman di sana yang mungkin berpikir bakal ngebully temannya sendiri. Dia akan ngerasa kayak nggak usah deh, karena bakal ada hukum yang akan mereka dapat sih. Lantas, bagaimana psikolog melihat maraknya kasus bully di kalangan remaja? Dan bagaimana pula dampak bully ke korban serta keluarganya, utamanya para ibu yang mendapati anaknya dianiaya hingga tewas di tempat yang justru mereka percayakan untuk menitipkan sang buah hati mencari ilmu? Yang tempat mau menitipkan itu harus dicek benar. Tidak hanya fasilitas tapi seluruhnya, sistemnya, manajemennya dan sebagainya. Lalu kemudian orang tua harus punya hubungan dan engagement yang baik dengan anak. Orang tua harus bisa merasakan kalau anak mengatakan sesuatu itu bukan homesick, pengen pulang, tetapi lebih betul-betul ini anak mengalami punya masalah gitu di dalam kehidupannya di pesantren. Sebelum menyemplungkan anak tidak hanya di pesantren ya, tapi saya juga ngomong untuk dormitory atau asrama yang ada di sekolah ya. Kalau misalnya sebelum mengirimkan anak di sekolah berasrama, yakinlah anak kita sudah mandiri dulu. Kalau tidak mandiri, kasihan dia di sana. Dan tanggung jawab tempat yang memiliki pesantren itu loh untuk mencari apa yang menyebabkan hal ini terjadi supaya tidak terjadi lagi. Dan itu bertanggung jawab penuh kalau menurut saya. Untuk eksis dia harus kemudian kelihatan jagoan, harus membuli orang. Nah itu kan jadi punya masalah anak ini harus ditangani. Bagi orang yang ada di sekitar situ yang melihat bullying atau perundungan tapi tidak melakukan apa-apa, itu juga punya masalah. Gitu. Jadi menurut saya masalah itu yang harus dibantu oleh lingkungan sekolah juga dan juga orang-orang yang jadi stakeholder di situ. Tak jauh berbeda dengan para korban aksi bullying atau perundungan di lingkungan lembaga pendidikan, sederet pesohor tanah air ternyata juga pernah menjadi korban perundungan. Siapa sajakah mereka? Berikut kisahnya. Reza Rahadian.
Siapa sangka di balik reputasinya sebagai salah satu aktor papan atas di tanah air, Reza Rahadian ternyata juga pernah menjadi korban perundungan semasa masih duduk di sekolah dasar. Ya, memiliki banyak bulu di tubuhnya sejak kecil, Reza pun sering dipanggil dengan nama salah satu hewan oleh teman-teman sekolahnya. Reza pun mengungkapkan, sebagai keturunan Iran dari garis keturunan sang ayah, membuat badannya memang banyak ditumbuhi bulu sejak kecil. Katanya lu pernah dibully, katanya lu, sorry nih. Betul, karena berbulu. Tapi emang agak kepanjangan sih bulu. Lu keturunan Arab, Pak? Iran. Oh, Iran. Bokap Beda ya, gua. beda itu ya, Arab sama. Beda rasnya. Iran tuh Persian. Wah, emang banyak juga. Lu pernah nyukur nggak sih? Kan kecil nggak segini dong. Oh, kecil nggak segitu ya. Cuman karena tapi mungkin sudah ada ya. Udah ada kayak halus gitu. Jadi karena mungkin beda sendiri di sekolah. Putri Aryani. Keterbatasan fisik yang dimilikinya ternyata juga menjadikan penyanyi muda fenomenal Putri Aryani kerap menjadi sasaran perundungan dari banyak orang. Ya, Putri dibully lantaran mereka sebut berbeda dari yang lain. Karena keterbatasan fisiknya itu pula, Putri mengaku tidak memiliki banyak teman dan hanya memiliki 2 sahabat yang benar-benar tulus berteman dengannya. Toh, alih-alih terusik dengan bulian yang sering menyasarnya, Putri justru memilih membuka mulut para pembulinya dengan torehan prestasinya di dunia tarik suara yang mengantarkannya menjadi penyanyi terkenal di tanah air dan juga di Amerika Serikat lewat panggung America's Got Talent 2023. Waktu kecil. Maybe sampai sekarang juga ada. Oh ya? Bully apa? Ya biasanya kalau dulu ada sih yang kocak tuh. Dia kan tanya gini, kakak kenapa mata kakak beda sama manusia asli gitu. Terus Putri jawab, emangnya aku alien, manekit gitu. Gak tahu, tapi memang kalau dulu tuh Putri nggak punya teman. Teman cuma ada 1-2 orang aja yang maksudnya yang beneran mau temenin, mau kemana aja, bareng-bareng ngobrol happy-happy gitu. Pada bilang gini, ih nggak usah temenan sama dia, pansos gitu. Kalau Putri tagline-nya adalah 1, ubah insecure jadi bersyukur. 2, kurangin overthinking, banyakin positive thinking. Sarwenda. Di balik sosoknya yang imut, Sarwenda ternyata juga menyimpan cerita kelam sebagai korban bullying. Ya, istri presenter kondang Ruben Onsu ini mengaku pernah dibully saat ia menimba ilmu di luar negeri. Tak hanya ejekan verbal, Wendah bahkan sempat mengalami kekerasan fisik dari teman-temannya. Mirisnya lagi, para pelaku justru sempat merekam aksi itu serta menertawakan dirinya yang terkulai tak berdaya di toilet sekolah. Wendah sendiri mengaku tidak paham mengapa teman-temannya tega memperlakukannya seperti itu. Jadi waktu SMP itu kan aku pindah. Jadi aku nggak sekolah di sini, aku pindah ke luar gitu sekolah. Terus kayak ada gap-gapan. Geng 1, geng 2 gitu. Aku main sama semua gengnya. Nggak tahu, mungkin ada ngiri atau ada apa. Aku nggak ngerti gitu. Jadi tiba-tiba waktu itu ingat banget aku ke toilet. Terus tiba-tiba aku dikeroyok, dipukulin sama geng-geng cewek itu. Dan notabene tuh kan aku nggak begitu tinggi ya, dan mereka tuh yang gede bongsor gitu, tinggi, lumayan tinggi. Tapi aku ingat ada yang videoin. Aku udah nggak tahu siapa yang aku tarik, kayak istilahnya kan kamu dikeroyok gitu. Aku nggak tahu siapa yang aku tarik gitu. Yang aku tahu pada saat aku udah selesai gitu, di tangan aku cuma ada anting-anting orang gitu loh. Kalau dari aku mental istri, anak gitu, itu yang harus dijaga.